Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Laili dengan NIM 2119140. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 7 semester 2 bab keempat, yaitu mengenai memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan juga mad jaiz munfasil. Video kali ini disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS MA kelas D yang diampu oleh Ibu Dian Rifniati MSc. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan juga sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Ya, itu udah ada tulisannya Bu. Iya, betul sekali. Kita akan belajar bab 4. Bab 4 yaitu mengenai memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan juga mad jaiz munfasil. Anak-anak harus fokus ya, agar materi yang Ibu jelaskan bisa dipahami dengan mudah. Oke? Lanjut ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Lalu lanjut ya. Nah, ini yang tak kalah penting. Jadi nanti kita akan belajar tentang 3 hukum ini. Yang pertama ada mad tabi'i, yang kedua ada mad wajib mutasil, dan yang terakhir ada mad jaiz munfasil. Oke, lanjut ya. Nah, ini apa sih Bu? Nah, ini ada peta konsepnya teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa sih itu mad tabi'i, apa sih itu mad wajib dan juga mad jaiz, kita harus tahu hubungan antar ketiganya tersebutnya. Jadi bacaan mad sendiri dibagi menjadi 2. 2 itu apa aja Bu? Nah, yang pertama ini ada mad tabi'i. Mad tabi'i di sini disebut dengan mad asli gitu. Nah, yang kedua ada mad far'i. Mad far'i ini yang nantinya dibagi menjadi beberapa macam bacaan mad. Nah, bacaan mad tersebut setidaknya ada 13 bacaan madnya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 saja. Apa aja Bu? Nah, yang ini mad wajib mutasil ini, dan yang kedua ada mad jaiz munfasil ya, pinter. Oke, lanjut ya. Nah, kita udah mulai materi. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa sih Bu? Nah, kita bahas secara bahasa dulu ya. Secara bahasa mad ini berarti tambah. Tambah apanya Bu? Tambah berat badannya? Bukan ya pastinya ya. Tambah di sini adalah memanjangkan, bertambah panjang. Panjang apanya? Panjang bacaannya. Nah, menurut ulama ahli tajwid menyebutkan bahwa mad adalah memanjangkan suara huruf yang wajib untuk dipanjangkan. Adapun huruf mad ini ada 3. Yang pertama ada alif, yang kedua ada wawu, dan yang ketiga ada ya, gitu ya. Dan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar sebuah bacaan itu disebut dengan mad tabi'i. Syaratnya apa aja sih Bu? Nah, ini yang pertama ada wawu sukun setelah domah, atau kalau Ibu TPQ itu dulu menyebutnya ada domah bertemu dengan wawu sukun, atau domah bertemu dengan wawu sukun. Yang kedua ada ya sukun setelah kasroh, dan yang ketiga ada alif setelah fathah gitu ya. Nah, syarat tersebut terkumpul dalam lafaz nuhiha gitu ya. Nah, bacaan mad tabi'i sendiri itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat ini ada 2 ketukan ya. 2 gitu. Nah, ini kita lanjut langsung ke contoh bacaannya. Nah, kita tidak afdal tentunya. Kita hanya tahu teori tanpa kita mempraktekkan atau kita tahu bagaimana sih pengaplikasiannya gitu. Yang pertama ini ada contoh dari wawu sukun setelah domah, atau domah diikuti dengan wawu sukun. Contohnya di sini dalam bacaan wujuhu yauma idzin khashi'ah. Coba dilihat anak-anak, yang mana yang termasuk mad tabi'i? Siapa yang mau jawab? Ya, betul sekali. Ini yang Ibu tandai warna merah ini ya. Ju
kode ketukan ya, karena ada domah itu, ada domah bertemu atau diikuti dengan wawu sukun ya, kayak gitu ya. Kita hapus dulu. Sama juga yang di belakangnya atau di bawahnya ini terdapat alif setelah fathah. La yusminu, la yusminu. La di sini kan panjang nih, 2 harokat. La karena ada fathah. Ada fathah nih diikuti dengan alif nih ya. Nah, dan yang terakhir ini, yang terakhir bagus, terdapat ya sukun setelah kasroh atau kasroh diikuti dengan ya sukun. La fiha ainun jariyah. Sebenarnya ini ada beberapa bacaan ya ini ya. Maksudnya bacaan mad tabi'inya ada beberapa gitu. Nah, yang ini tapi ibu memberikan contohnya yang ini, yang fi. Itu ada bila ada kasroh diikuti dengan ya sukun. Nah, gitu ya, udah paham ya? Nanti kalau belum paham kita ulangi sekali lagi deh. Ya, selanjutnya kita belajar tentang mad wajib muttasil. Pas ibu itu mad wajib muttasil lah. Mad wajib muttasil jika kita artikan ya secara bahasa, satu kata, mad tadi kan artinya tambah atau panjang, wajib artinya harus, dan mutasil artinya bersambung. Nah, secara istilah mad wajib mutasil ini adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli ya, yang tadi ibu udah jelaskan tuh, bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, domah atau kasroh dalam satu kata gitu. Bahasa simpelnya kayak gini aja. Ketika ada mad bertemu hamzah dalam satu kata. Satu kata di sini artinya jadi satu arti gitu ya. Nah, panjang bacaan mad wajib mutasil ini 2,5 alif ataupun 4 atau 5 harokat atau ketukan gitu ya. Lanjut, nah kita akan kembali lagi contoh-contoh dari mad wajib mutasil ya. Yang pertama ini ada dalam surat apa? Surat An-Nasr ya, pintar sekali kita lihat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini yang mana yang bacaan mad wajib mutasil? Ya, yang jaa. Jaa di sini mad wajib mutasil karena ada fathah atau ada mad ya. Madnya itu fathah bertemu dengan alif diikuti hamzah dalam satu kalimat. Satu kalimat di sini adalah jaa. Jaa di sini artinya pergi gitu ya, satu kalimat, satu kata gitu. Lalu yang kedua ini yang bacaan mad wajibnya yang mana? Ya, betul sekali, yang ma'an tuh ya. Ma'an di sini artinya air. Kita baca bersama-sama berarti 5 harokat ya. Wa anzalna minal mu'aswirati ma'an sajjaja. Itu ya kurang lebih ya. Yang terakhir yaitu betul sekali bacaan mad jaiz munfasil. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Sekarang ini secara bahasa ya. Secara bahasa, mad tadi artinya juga panjang, jaiz artinya boleh, dan yang terakhir mad munfasil di sini artinya terpisah atau di luar kata atau 2 kata gitu. Nah, secara istilah mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertempat pada akhir kata, setelah itu terdapat hamzah di lainnya yang setelahnya dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Gampangnya seperti ini intinya. Ketika ada mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata atau tidak dalam 1 kata, itu ya. Nah, untuk kadar panjangnya sendiri ini ada beberapa pendapat sih. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mad jaiz ini dibaca sama dengan mad wajib, yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Namun ada juga yang mengemukakan bahwa
mad jaiz ini boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harokat gitu ya. Kembali lagi pada kata jaiz di sini boleh ya. Jadi boleh 2, 4 ataupun 6 seperti itu. Oke, nah ini contoh mad jaiz munfasil. Kita ada 3 contoh juga. Yang pertama dari surat apa ini? Al-Kautsar ya. Yang mana bacaan mad jaiz munfasilnya kita baca bersama-sama. Kita pakai yang 2,5 alif ya, atau 5 harokat. Berarti inna a'toina kal kautsar itu ya. Inna di sini kan ada mad tabi'i. Ini mad tabi'i ada fathah, diikuti dengan alif, bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Jadi kan inna di sini satu kata dan a hamzah di sini ya. Hamzah di sini adalah satu kata ke belakang. A toina itu satu kata. Jadi inna itu bukan satu kata. Jadi harus dipisah ya. Inna itu satu kata dan a toina juga satu kata. Jadi ini pasti mad jaiz munfasil karena antara mad dengan hamzah itu berbeda kata atau tidak dalam satu kata. Lanjut, yang kedua ini dari surat Al-Insyiqaq. Ayat berapa? Ayat 16 ya. Fala uqsimu bisyafaq. Ya, ini. Ini sama juga, ini ada bacaan matnya ini mad tabi'i yang fathah bertemu alif ya, diikuti dengan hamzah di lain kata gitu. Nah, di sini jadi kan fala di sini satu kata ya. La uqsimu. Maka ini bisa disebut dengan mad jaiz munfasil ya, karena antara mad dengan hamzah itu tidak dalam satu kata. Oke, nah itu aja ya dari Ibu. Lalu ini nih sebagai pertanyaan untuk kita semua. Tahukah kamu apa itu hukum mempelajari ilmu tajwid? Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid di sini ada 2. Yang pertama ada fardu kifayah dan yang kedua ada fardu ain gitu ya. Yang fardu kifayah ini adalah berarti artinya jika ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban sebagian muslimin lainnya untuk mempelajari ilmu tajwid. Jadi tidak semua gitu. Namun hal itu berbeda ketika kita itu membaca Al-Quran, karena hukumnya menjadi berubah menjadi fardu ain. Jadi mau tidak berarti sebelumnya kita diwajibkan untuk membaca tajwid, untuk mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu, karena memang dalam membaca Al-Quran ini kan tidak boleh sembarangan ya, tajwidnya harus betul agar makna atau artinya pun betul gitu ya. Nah, terakhir ini ada quotes Islami. Kenapa kok Islami, Bu ya? Karena Ibu ngambil atau ngutip dari Al-Quran gitu ya. Yang dari Al-Quran, tepatnya dari surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. La yukallifullahu naf'an illa wus'aha gitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih ya untuk anak-anakku yang sudah memperhatikan penjelasan Ibu yang mohon maaf mungkin ada kata-kata yang aneh didengar gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.